Bab 63. Menyuruh Dion Sun datang berlutut dan meminta maaf. Kingston, kita pergi saja. Klu Tang menarik Kingston Jiang. Dia takut Kingston Jiang akan kehilangan kendali dan pamer bahwa dia kaya. Kingston Jiang memberitahu dia asal-usul uang itu, uang yang tidak bersih. Meskipun Kingston Jiang juga mengatakan bahwa dia pergi ke pengadilan baru mendapat uang ini, didiskualifikasi dari militer, dikeluarkan dari tentara, dan tidak pernah dipekerjakan. Uang itu adalah pujian terakhir baginya karena melihatnya berjuang selama 10 tahun. Secara teori, uang itu legal. Namun, memikirkan asal-usul uang itu, Klu Tang masih sedikit khawatir. Kalau bisa tidak membuat masalah, lebih baik jangan membuat masalah. Kalau atasan meminta pertanggungjawaban, maka itu adalah kejahatan besar. Karena itu, dia membawa Kingston Jiang pergi. Klu Tang ingin pergi, tapi Kingston Jiang tidak ingin banyak bicara. Cih. Naila Feng mencibir lagi, orang miskin memang miskin. Charlie Sun juga punya ide, berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Klu, gaun mana yang kamu suka, bagaimana kalau aku membelinya untukmu? Terima kasih, tidak perlu. Klu Tang menarik Kingston Jiang pergi. Namun, Kingston Jiang merasa bahwa dia telah sangat dihina. Di depannya, membeli pakaian untuk diberikan kepada istrinya. Klu, suamiku ingin memberimu pakaian. Ini adalah kehormatanmu. Beranikah kamu menolak? Naila Feng datang dan menamparkan wajah Klu Tang dengan tamparan, jangan tak tahu malu. Dia hanya anggota keluarga biasa. Meskipun dia menikah dengan keluarga kaya, dia tidak memiliki status dalam keluarga kaya. Suaminya sering merayu wanita lain di depannya, atau bahkan membawa pulang, di depannya. Dia tahu statusnya. Dia dapat memiliki semua hari ini, itu semua karena Charlie Sun. Tanpa Charlie Sun, dia hanya kentut. Klu Tang tidak tahu diri dan dia juga marah. Dia tahu bahwa Charlie Sun sedikit tertarik pada Klu Tang dan ingin membantu Charlie Sun membawa Klu Tang ke tempat tidur, sehingga Charlie Sun senang dan mungkin memberinya hadiah lagi. Dia ingin membantu Charlie Sun. Namun, ketika dia ingin menamparkan, tangannya diblokir oleh Kingston Jiang. Kingston Jiang meraih pergelangan tangannya. Ah, sakit. Naila Feng berteriak kesakitan. Lupakan saja. Klu Tang menarik Kingston Jiang. Kingston Jiang melepaskan. Naila Feng seperti tikus, menunjuk Kingston Jiang, dan berteriak, siapa kamu, berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Dengan mengatakan itu, dia melirik Charlie Sun dengan sedih, dan berkata dengan genit, suamiku, sampah ini memukulku. Charlie Sun tahu bahwa Naila Feng telah menebak pikirannya dan ingin membantunya. Dia menatap Kingston Jiang dengan dingin, Kingston, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah anggota keluarga Sun. Kingston Jiang terlihat santai dan bertanya, Dion Sun, siapamu? Itu pamanku. Charlie Sun berkata dengan penuh kemenangan, bagaimana, sudah takut, kan? Kingston Jiang memandang Klu Tang dan bertanya, Klu, aku mendengar dari ibuku bahwa Dion mengembalikan adik kemarin, juga sangat menghormatimu. Benar, benar. Memikirkan hal ini, Klu Tang bingung. Ada apa? Kenapa orang besar ini sangat menghormatinya? Apakah itu benar-benar karena Kingston Jiang? Namun, jika dulu dia orang besar, itu di Belantara Selatan, dan sekarang dia telah dikeluarkan dari militer. Selain itu, dia juga mendengar tentang dinasti Glory kemarin malam. Dia tahu bahwa pihak militer telah dikirim, mulai menindak geng, dan merupakan orang pertama yang mengoperasi Marvelin. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata, kamu pasti punya telepon Justin. Telepon dia, beritahu ayahnya, segera datang ke sini untuk berlutut dan meminta maaf. Klu Tang memang mendapat telepon dari Justin Sun. Ini diberikan kepadanya oleh ibunya terakhir kali. Dia menjelaskan tepat waktu, Kingston, ibu yang memberiku nomor teleponnya. Aku tidak pernah meneleponnya. Ya,
Aku percaya padamu, telepon saja sekarang. Kingston, lupakan saja. Klu Tang menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Justin Sun akan memberitahu Dion Sun ketika dia menelepon, dan Dion Sun bahkan tidak akan datang untuk mengakui kesalahannya secara langsung. Namun, Naila Feng tertawa terbahak-bahak, "Haha, sangat konyol, kamu pikir kamu siapa?" Dengan satu panggilan, pewaris keluarga Sun akan berlutut dan mengakui kesalahannya. Wajah Charlie Sun juga masam dan berkata, "Biarkan pamanku berlutut dan mengakui kesalahannya. Menurutmu siapa dirimu, Raja Xiaoyao?" Kingston Jiang mengangkat kakinya dan menendang. Buk! Charlie Sun ditendang dalam sekejap, mengenai rak pakaian, dan deretan pakaian jatuh ke tanah. Ini menakuti pelayan dan berteriak dengan suara rendah, "Gawat, gawat, apakah kamu tahu berapa harga pakaian-pakaian ini? Bersiap mengganti saja." Klu Tang juga terdiam. Dengan kecerobohan ini, tidak menarik Kingston Jiang sudah memukul orang. "Satpam!" teriak pelayan. Beberapa satpam di pintu berjalan masuk dengan galak. Pergerakan di sini juga menarik perhatian para pelanggan pakaian lainnya di toko pakaian. Orang-orang ini semua berkumpul, melihat drama itu. Klu Tang sedikit khawatir, "Kingston, ayo cepat pergi." Dia menarik Kingston Jiang dan ingin pergi. Namun, jalan itu diblokir oleh satpam. Pelayan berkata dengan dingin, "Pergi. Sudah mengotori pakaian, apakah kamu ingin pergi seperti ini?" Charlie Sun bangkit dari tanah dan meraung keras, "Kingston, kamu sudah tamat." Dia segera mengeluarkan telepon dan menelepon, "Kakak ketiga, ini aku. Aku di toko pakaian di Jalan Nanlong dan dipukul orang. Cepat panggil 30 saudara, aku ingin mematikan kaki bocah ini." Setelah menelepon, dia memandang Kingston Jiang dengan kejam, "Bocah, jangan pergi, kamu sudah tamat." Melihat keadaan ini, Klu Tang ketakutan, dan menarik lengan Kingston Jiang dengan erat. Kingston Jiang menepuk tangannya dan menghibur, "Tidak apa-apa, cepat telepon Justin, suruh dia ke sini." Klu Tang melihat tampang tenang Kingston Jiang. Mengingat serangkaian hal aneh yang terjadi setelah dia menikah dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang tampaknya selalu percaya diri. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan telepon, dan menemukan nomor telepon Justin Sun. Saat ini, Justin Sun berada di rumah sakit. Dion Sun menjaganya. Sedang memberitahu Justin Sun bahwa setelah dia sembuh, harus mengundang keluarga Tang untuk makan malam, mencoba untuk mendapatkan pengampunan keluarga Tang, dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Tang. Justin Sun juga mengangguk penuh semangat. Pada saat ini, telepon Justin Sun berdering. Melihat ide penelepon adalah Klu Tang, tangannya gemetar ketakutan dan teleponnya terjatuh. "Bocah tidak berguna." Dion Sun mengutuk, mengangkat telepon dengan layar rusak di tanah, dan melihat bahwa itu adalah panggilan Klu Tang, dia juga gemetar karena terkejut. Melemparkan kepada Justin Sun, "Cepat, angkat." Justin Sun sudah memiliki trauma terhadap Klu Tang. Tepatnya, trauma terhadap suami Klu Tang, Kingston Jiang. Dia menjawab telepon, Kak Klu, apa ada masalah?" Justin Sun memikirkan adegan pembunuhan Kingston Jiang, bahkan giginya gemetar. "Apakah ini Justin? Aku di toko pakaian wanita di Jalan Nanlong. Apakah kamu kenal Charlie Sun? Dia membawa istrinya datang membeli baju. Kami sudah menyinggungnya. Apakah kamu bisa berkata pada ayahmu, menyuruhnya jangan perhitungan lagi?" Klu Tang membuka mulutnya dengan hati-hati. Dia tidak meminta Justin Sun untuk memberitahu Dion Sun untuk datang, berlutut dan mengakui kesalahannya, tetapi meminta Justin Sun untuk membiarkan dia menggunakan hubungan untuk menyelesaikan masalah. Justin Sun membuka loudspeaker. Dion Sun di samping mendengar ini dan sangat marah, "Aku akan memukul anak tidak berguna ini." Setelah bicara, dia berlari keluar dari bangsal. Di toko pakaian, Naila Feng melihat tampang Klu Tang pura-pura telepon dan tanpa sadar tertawa dingin, mengenal Justin.
Kenal juga tidak berguna. Keluarga Sun membantu orang luar. Sedangkan baru saja Klu Tang selesai bicara, Justin Sun menutup telepon. Karena dia takut. Mendengar bahwa Klu Tang menyinggung Charlie Sun, tangannya gemetar ketakutan, dan teleponnya jatuh ke tanah sampai mati. Charlie, kuharap tidak terjadi apa-apa, atau aku akan meninggalkan rumah sakit dan membunuhmu. Teriak Justin Sun ketakutan. Charlie Sun dari toko pakaian juga tertawa terbahak-bahak. Haha, menelepon sepupuku. Lucu sekali. Melihat Justin Sun tidak berbicara, jantung Klu Tang berdegup kencang, dia menatap satpam yang menghalangi dirinya dan Kingston Jiang. Melihat Charlie Sun yang berwajah jahat, pelayan yang berwajah masam, dan juga orang-orang yang menonton keramaian di sekitar, hatinya sedikit takut. Kingston, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, ayo masuk, duduk dan istirahat. Kingston Jiang mendukung Klu Tang dan berjalan menuju tempat istirahat di dalam toko pakaian. Duduk, dia juga mengambil apel di atas meja, mengambil pisau buah dan mengupasnya, lalu menyerahkannya kepada Klu Tang. Istriku, ayo makan satu. Melihat Naila Feng, Charlie Sun, pelayan, dan beberapa satpam yang mengikuti, jantung Klu Tang berdetak ketakutan. Sekarang, dia sudah ketakutan setengah mati, bagaimana bisa dia makan? Berapa biaya karena mengotori begitu banyak pakaian? Selain itu, Charlie Sun memanggil lebih dari 30 orang. Apa yang harus dilakukan kalau mereka datang? Dia hampir menangis karena cemas. Kingston, cepat pikirkan solusi. Bersambung.